Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Ulil Albab selaku dosen pengampu mata kuliah Basis Data serta rekan-rekan mahasiswa sains data Universitas Negeri yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisar dengan nomor induk mahasiswa 25/2020. Saya adalah mahasiswa program studi sains data semester 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan secara detail proyek akhir semester saya untuk memenuhi komponen ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026. Proyek yang saya kembangkan kali ini berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Mini. Latar belakang pemilihan tema ini didasarkan pada kebutuhan nyata sebuah organisasi berskala kecil untuk mengelola data operasionalnya. Seringkali perpustakaan mini atau teman bacaan masyarakat masih menggunakan pencatatan manual atau menggunakan spreadsheet, satu lembar yang sangat rawan terhadap redundansi data, kehilangan data, dan inkonsistensi. Melalui proyek ini saya akan mentransformasikan proses manual tersebut ke dalam sistem basis data yang relasional dan juga yang terstruktur, mulai dari tahap konseptual hingga eksekusi berita SQL. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu identifikasi kebutuhan data dan proses normalisasi. Sebelum menulis baris kode SQL, kita harus merancang struktur data dengan benar agar terhindar dari anomali data saat proses manipulasi nantinya. Mari kita perhatikan slide berikut. Nah, pertama adalah bentuk UNF atau Unormalized Form. Pada tahap awal ini saya mengumpulkan contoh dokumentasi mentah kartu peminjaman. Di sini kita melihat kelemahan utama dalam satu baris transaksi data buku ditulis menumpuk seperti B88 dan B99, dan juga data science dan SQL dasar. Hal ini membuat database sulit melakukan pencarian atau penghapusan data secara spesifik. Untuk mengatasinya, saya menerapkan satu UNF atau First Normal Form. Aturan main di satu UNF adalah setiap kolom atau sel hanya boleh berisi satu nilai tunggal atau atomic value. Oleh karena itu, data yang menumpuk tadi saya pecah menjadi dua baris terpisah, karena setiap barisnya hanya mencatat satu buku per transaksi. Namun bentuk satu NF ini masih menyisakan masalah, yaitu pemborosan tempat karena nama Budi ditulis berulang-ulang. Maka dari itu saya melanjutkan ke tahap UNF. Di sini saya melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel menjadi 3 tabel master yang saling independen berdasarkan kunci utamanya, atau yang bisa disebut primary key. Yang pertama ada tabel anggota. Untuk mengelola data entitas peminjam dengan kata kunci utama ID anggota. Dan yang kedua, tabel buku untuk menyimpan katalog buku dengan kunci utama ID buku. Dan yang terakhir, tabel peminjaman sebagai tabel transaksi yang merekam relasi antara anggota dan buku menggunakan for each key yang merujuk kedua tabel master sebelumnya. Dengan struktur 3NF ini, rancangan database kita sudah optimal, bersih, dan siap diimplementasikan. Nah, sekarang setelah rancangan konseptual selesai, mari kita beralih ke tahap implementasi nyata. Di layar saat ini saya sudah mengaktifkan layanan MySQL melalui CMPP, control panel, dan membuka command prompt untuk berinteraksi langsung dengan database engine. Langkah pertama adalah menuliskan perintah DDL atau Data Definition Language untuk membangun arsitektur database kita. Kita ketik perintah pertama. Database berhasil dibuat. Sekarang kita masuk ke dalam database tersebut dengan perintah
Selanjutnya kita akan membuat struktur data tabel satu persatu. Kita mulai dari tabel master yang tidak memiliki keterkandungan, yaitu tabel anggota. Tabel anggota sudah dibuat dengan ID anggota sebagai primary key. Langkah berikutnya kita buat tabel buku. Sama seperti sebelumnya, tabel kedua ini sudah dibuat. Terakhir untuk DDL kita buat tabel transaksi, yaitu tabel peminjaman yang menghubungkan kedua tabel master tadi. Di sini saya menerapkan aturan for each key agar tercipta integritas referensial yang menjaga validitas data. Dapat kita lihat di layar semua, perintah DDL dieksekusi dengan status query OK, yang berarti struktur rumah bagi data kita telah siap digunakan. Rumah datanya sudah jadi, sekarang mari kita isi dan manipulasi datanya menggunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Langkah 1 yang pertama kali itu adalah operasi insert menambahkan data. Pertama, kita masukkan data sampel ke dalam tabel anggota dan tabel buku. Kita ketik dan lalu kita masukkan data transaksi tabel peminjaman. Dan langkah yang kedua adalah operasi select atau menampilkan data. Untuk membuktikan data sudah masuk dan berelasi dengan benar, saya akan menjalankan perintah select yang dikombinasikan dengan fungsi join. Perintah ini akan menyatukan data dari ketiga tabel agar mudah dibaca oleh pengguna. Kita masukkan ketikannya luar biasa seperti yang tampil pada tabel di layar. Sistem berhasil menemukan informasi bahwa anggota bernama Budi meminjamkan buku data science lengkap dengan tanggal pinjam dan tanggal kembalian. Dan yang ketiga, operasi update atau nama lainnya mengubah data. Bagaimana jika ada kesalahan input? Kita gunakan perintah update. Di sini saya akan mensimulasikan perubahan nama anggota Budi menjadi nama lengkapnya dengan Budi Santoso. Lalu kita masukkan ketikannya. Data berhasil dihapus dari sistem dengan sukses. Ketika kita select kembali, nama Budi sudah otomatis terupdate secara aman. Dan langkah yang keempat itu adalah langkah yang terakhir, adalah langkah yang bernama operasi delete atau penghapusan data. Terakhir, jika sebuah record data transaksi ingin dihapus atau dibersihkan karena suatu alasan, kita bisa mengeksekusi perintah delete. Saya akan menghapus salah satu operasi pinjaman buku. Lalu kita ketikkan data berhasil dihapus dengan sistem dengan sukses. Sebagai kesimpulan dari proyek kuas ini, seluruh spesifikasi yang diminta di dalam lembar soal telah berhasil diselesaikan dengan baik, mulai dari pemodelan dan normalisasi data dari UNF hingga 3NF.
pembuatan struktur fisik database menggunakan DDL, hingga operasi manipulasi data CRUD menggunakan DML. Semua proses berjalan lancar menggunakan perangkat CIBP dan command prompt tanpa adanya error sistem. Melalui proyek ini saya mendapatkan pemahaman mendalam bahwa basis data yang dirancang dengan matang adalah fondasi utama dalam menciptakan perangkat lunak yang andal, aman, dan efisien. Demikian presentasi proyek akhir semester basis data dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Khalil Albab atas bimbingannya selama semester ini, serta teman-teman yang telah menyaksikannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kata maupun teknis. Saya Muhammad Bizar, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.